WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa untuk bersama-sama menghadap Tuhan, mendengarkan sabdanya. Namun saya berharap bahwa Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, ya, penuh pengharapan, penuh sukacita di dalam kehidupan Anda bersama keluarga. Ya, marilah kita membuka hati bagi sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sabda Tuhan hari ini dari Injil Santo Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu dan menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ya, selama 3 hari berturut-turut kita telah merenungkan kuasa ilahi Yesus, ya, yang menyelamatkan, yang membebaskan, yang memberi damai kepada kita semua, yang menyucikan dan meneguhkan iman kita. Dan kisah tentang pria lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus di sini juga menggambarkan suatu komunitas, ya. Karena orang lumpuh itu datang kepada Yesus diantar oleh teman-temannya, ya. Ada komunitas beriman yang mengantar orang itu kepada Yesus. Ada komunitas orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan akhirnya, ya, karena iman, maka orang lumpuh itu disembuhkan. Dan bacaan ini tadi mewahyukan kepada kita sekalian kuasa Yesus tidak hanya menyembuhkan sakit jasmani, tetapi Yesus juga memberikan pemulihan di dalam hidup rohani, yaitu pengampunan dosa. Dan inilah saya kira berkat yang juga boleh kita terima dari Tuhan Yesus, pengampunan dosa. Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, dan itulah yang kemudian nanti diwariskan, dipercayakan kepada gereja lewat sakramen pengakuan dosa untuk kita teruskan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam kisah tadi kita dengarkan bagaimana aspek pengampunan dosa ini penting, ya. Sampai-sampai para ahli Taurat itu mempermasalahkannya, ya. Yesus dianggap menghujat Allah karena berlaku seperti Allah. Ya, tapi kita tahu dan kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi ilahi yang datang dari Bapa. Maka Tuhan Yesus juga punya kuasa untuk mengampuni dosa. Marilah Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita mensyukuri karya Tuhan di tengah-tengah kita, tapi terutama kita mensyukuri kehadiran Tuhan di tengah-tengah dan di dalam kehidupan kita.
Ya sebagaimana orang yang lumpuh tadi dibawa oleh komunitas beriman, marilah komunitas kita sebagai komunitas orang beriman juga selalu menjadi tempat di mana kita boleh mengalami rahmat yang membebaskan, rahmat yang menyembuhkan, rahmat yang menyucikan, rahmat yang membawa kita kepada kekudusan. Dan ya, itulah kiranya karunia yang boleh kita harapkan dan selalu kita mohon dari Tuhan kita. Semoga Bapak Ibu Saudara yang kasih, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita sungguh kita pegang. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah sungguh kita tanggapi, kita hayati di dalam kebersamaan kita sebagai komunitas beriman. Dan ya, kita percaya rahmat Tuhan akan selalu menyempurnakan hidup Anda. Rahmat Tuhan akan selalu membawa Anda pada pertumbuhan yang membahagiakan. Rahmat Tuhan akan membawa Anda kepada hidup yang kuat menghadapi hal-hal yang mengotori hidup, hal-hal yang mencederai hidup, hal-hal yang memerosotkan kehidupan. Sebaliknya Anda dibawa kepada pertumbuhan yang membahagiakan, pertumbuhan yang penuh dengan kesejahteraan, baik lahir maupun batin. Kita percaya hal itu karena Tuhan Yesus datang untuk membebaskan, untuk mencerahkan, untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dan diberkatilah saudara-saudara sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati. Amin.